screen saya, layar saya udah muncul belum? Sudah Pak, sudah ada. Sudah. Oke. Ya. Kalau saya tidak salah, informasi yang saya dengar, tegangan geser itu belum pernah saya bahas, atau sudah pernah saya bahas, tapi baru sebagian. Baru sebagian, Pak. Tapi sudah pernah ya tegangan geser ya? Sudah, Pak. Sudah sampai contoh soal apa belum? Coba yang lain Sudah, ada yang Pak. ingat? Sudah pernah Pak. sampai contoh soal? Iya. Oke. Udah, Pak. Saya ulang selintas ya. Ya, coba 06 Andi. Tegangan geser diakibatkan oleh apa, Di? Diakibatkan oleh Tegangan geser diakibatkan oleh lintang. gaya lintang. Iya. Iya, betul. Betul jawabannya, betul. Oke. Nomor 12. Bentuk tegangan geser apa? Nomor 12. Siapa itu? 22. Noval. Parabola, Pak. Parabol, betul. Amira, rumus tegangan geser apa, Amir? Belum ada. Nomor 20. D Rumus dikali tegangan F. geser apa? Ayo. Sama D. dengan apa? D dikali S Oke. per I dikali B. Masih ingat singkatannya nggak kemarin? Oh, yang dilempar itu, yang mancing. Yang mana? Yang mancing dilempar gimana? Gimana? Ada yang ingat singkatan saya kemarin? Dilempar sebentar ikan berdatangan. Ya, Nah, itu. geser. Nggak apa-apa, lupa. Oke saja ya. Nah, gaya lintangnya itu yang ini D ini gaya lintangnya. D. Ini gaya lintang. Nomor 11. Apa itu B? Belum ada. Lebar, Pak. Oh, apa? Lebar apa? Lebar apa sih? Lebar yang sejajar garis normal. Ya, lebar penampang yang sejajar garis normal atau garis netral. Oke, betul. Nomor 4. Siapa itu nomor 4? Ada nomor 4? Oke, belum ada. Ada, Pak. Nomor 4, ayo. Kalau B itu lebar. Jadi kalau umpamanya soalnya seperti ini, titik 1 ini lebarnya berapa? Titik 1 B-nya berapa? Kelihatan gambar saya titik 1? Kelihatan, Pak. Apa kemarin definisi B tadi udah diulang apa tadi B itu? Ini garis netral. Apa itu B? 50, Pak. 50. Masih ingat definisinya apa tadi? Lebar B itu lebar penampang sejajar garis netral. Yang sejajar garis netral. Ya betul, jangan ragu-ragu. Ini B-nya berarti 50 yang ini. Oke, nomor 3 Ali. Ya, Pak. Ya.
Yang merah itu ada di atas atau di bawah garis netral? Di atas. Jadi yang harus saya hapus yang mana? Yang bawahnya, Pak. Yang bawah. Jadi ini saya hapus. Ya, karena kita ingin melihat ke atas. Ingin lihat ke atas. Jadi itu saya hapus. Kalau misalnya saja. Ini ya, ini misal saja. Ini 10, berarti A-nya berapa? Yuk. A-nya berapa? Di contoh saya ini. Dilihat ke atas atau dilihat ke bawah? Ke bawah, Pak. Loh, Ke atas. ke atas. Ke atas. Jadi luasnya berapa? 25 Kok dikali 25? 50. Gitu kan? 500. Luas. Oh, Luas. Berapa luasnya? 500. 500. Oke, ini betul. Nah, ini luasnya. Kelihatan nggak warna birunya tuh? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kurang gelap. Yes, right. Nah, berarti A-nya sama dengan 500. Oh, kenapa 500? Karena 50 kali 10. Absen nomor 7. Ada 7. Nomor 7 ada? Ada, Pak. Yuk. Statis S itu statis momen ya. Statis momen itu apa kali apa? Ini awal kuliah loh. Statis momen sama dengan apa kali apa? Luas kali jarak, Pak. Luas kali jarak. Luasnya sama dengan 500. J-nya berapa jaraknya? Penambang yang biru itu? 25. 25? Betul? betul, Pak. Jarak dari garis normal kan, Pak? Ya, maka definisinya apa kemarin J itu? Yuk, 25 benar apa enggak? Nomor 1, absen nomor 1 siapa? Saya, Pak. Yuk, J-nya berapa? J-nya, Pak. J ini J, yang J 25. 25. Yang lain setuju? 30, Pak. 30. 30 yang benar. Aduh, ada bermasalah ini. Karena saya. Oke. Ya. 30. Dari titik berat itu kedengar suara saya? Jadi Dengar, 25 ditambah berapa? 55. Tambah 5. Nah, ditambah 5 ya. 25 tambah 5 jadi 30. Jadi S-nya berapa? Coba dihitung dari situ. J-nya sama dengan 30, jadi S-nya berapa? Sambil saya benerin ini. 15.000. 15.000. 15.000 ya, kali 30 toh? Iya. 3, ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya saya mesti pindah tempat ini. Bentar. Ya. Titik beratnya itu di sini. Jadi jangan dihitung 25 ya. Jawaban 25 tadi salah. Yang benar diukur dari titik beratnya ini. Nah ini. Jadi jarak dari, gambarnya susah ya. Jarak inilah yang 30 itu. Nah dari sini ke sini.
Kelihatan nggak itu? Ya. Nah, ini J-nya yang ini. J-nya yang itu. Jadi J-nya 30. So, ini 25. Ini salah ya, 25-nya ya. Jadi J-nya 30. Berapa tadi dihitung berapa? 15.000? Iya, Pak. Tuh. Sekarang kita coba kalau tadi posisinya yang tadi atas 50, yang bawah tadi 20. Ini 20. Umpamanya tadi garis netralnya di sini. Kalian punya titik di umpamanya ini jaraknya ini 10, ini 25 yang. Nah, sekarang kalian punya titik di sini, saya sebut titik 2. Titik 2. Absen nomor 2 siapa? Nomor 2, absen nomor 2 siapa? Belum ada. Nomor 4. Ada, Pak. Ya, B-nya berapa itu, Teh? B-nya 20. 20. Tadi masih ingat definisi B itu apa? Lebar penampang yang sejajar garis netral. Ya, betul. Jadi B-nya yang ini. 20. Ya. Di atas atau di bawah garis netral? Di bawah. Nah, yang dihapus yang mana? Yang atas. Yang atas. Jadi ini enggak ada. Tuh, ini juga enggak ada. Nah, jadi luasnya berapa ini? Berapa kali berapa? 25 kali 20. 25 kali 20 sama dengan 500. 500. Yang mana? Nah, 500 yang ini. Gitu ya. Nah, titik beratnya berapa jadinya? J-nya berapa? Moga-moga nggak salah ya. J-nya berapa? 22,5. 22,5. 2,5 Pak. Dari mana itu 22,5? 10 tambah 12,5. 10 tambah 12,5. Nah, ya. 10 ditambah ini kan? Jadi 10 ditambah 25 per 2 ya. Jadi 22,5. Dari sini maka S penampang kedua sama dengan 500 kali 22,5. Sama dengan berapa ini? 11.250. 11.250. Umpamanya sentimeter pangkat 3. Oke. Sekarang kalau saya tinjau ini. Metri. Ini 20. Umpamanya ini tadi diketahui 35. Kalau titik 3, B-nya berapa metri? B-nya berapa metri? 20, Pak. 20. Ya, di atas apa di bawah sumbu? Di bawah sumbu. Yang dihapus? Yang atas. Nah, sini hilang. Jadi A-nya berapa? Yang merah itu A-nya berapa? 0. 0. Apa ragu-ragu ya? Ini A2, ini C2. Nah, A3
Karena nggak ada luas, 0. J-nya berapa, Met? Titik beratnya berarti di sini. Kelihatan? Iya. Ayo. Jadi J-nya berapa? Masih bingung, Pak. Oke. Oke, kalau yang kuning inget nggak? Masih bisa memahami yang kiri ini? Masih, Pak. Titik beratnya di sini, jaraknya dari sini ke sini, paham? Iya. Nah, sekarang kalau titik penampang 3, titik beratnya kan di sini, jarak dari sini ke sini toh J-nya. Oh, 35 berarti. 35. Betul. Sehingga S3 sama dengan berapa? 35 kali 0. Sama dengan 0. Betul? Iya. Nah, itu sebabnya kemarin saya katakan serat terbawah atau serat teratas Hasilnya 0. hasilnya 0. Karena itu. Karena luasnya 0. Ya, karena luasnya 0. Saya kemarin pernah membuat kuis bentuknya begini. Bentuknya gini. Nah, pelan-pelan gambarnya agak susah. Ya, meskipun nggak sebagus yang kalian bayangkan. Oke. Ada, Pak. Absen nomor 6 ada. Ya, sekarang ini visual saja ya, nggak pakai angka. Kira-kira mempunyai berapa nilai B itu? 2, 3, Pak. 3 ya. Biar lebih kelihatan jelas, saya kasih angka, umpamanya ini 50, ini 10, ini 10, terus ini 20. B-nya berapa saja? 20, 70, sama 50. Betul, jadi Ya, ada Pak. 3B ya. Ada B1 20, B2 50, B3 70. Berarti ada berapa parabol? Ada 5. Ada 5? Ada berapa parabol? Ada yang bisa jawab? 6. 6? 3. 3, Pak. Karena hanya ada 3 apa ini? Hanya ada 3 jenis B toh? Iya, Pak. Ini kan 3 ini. B1, B2, B3. Jadi kesimpulannya harus ada berapa parabol? 3. 3, Pak. Parabol. Jadi ada 3 parabol. Parabol 1, parabol 2, parabol 3. Perhatikan. Kenapa yang paling atas selalu 0? Karena luasnya 0. Karena luasnya 0. Karena luasnya pasti 0. Jadi paling atas selalu 0, paling bawah juga sama dengan 0. B paling kecil di mana? B paling kecil. Yang B1, Pak. 1. B1. 20 berarti ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Tetapi rumusnya tegangan geser itu berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan B. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik toh? D S per BI. Perhatikan, kalau B-nya besar, kalau B-nya besar, tegangan gesernya Kecil. kecil. Kebalikannya, kalau B-nya kecil, Tegangan gesernya besar. tegangan besar. Nah, sekarang yang paling bawah itu B-nya terbesar apa terkecil? Terbesar. B-nya. Yang paling, paling bawah itu di B1, penumpang, Pak, 20. Yang 20 Oh, Terkecil, kan? Pak.
Kecil, Pak. Jadi parabolnya harus Besar. terbesar. Oh, oke. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena ini terkecil, maka parabolnya terbesar. Oh, terbesar. Sekarang B yang terbesar di mana? Di Yang penampang. 3. 3. Lebarnya berapa? 70. 70. 70. Yang atas tengah atau mana? Tengah. Tengah, Pak. Yang tengah itu B-nya terbesar ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau B-nya terbesar, berarti ini terbesar, artinya tegangan gesernya Kecil. Kecil. terkecil. Ya, terkecil, jangan ragu-ragu. Terkecil, jadi parabola yang. Nah, berarti yang paling atas kan terletak terbesar dengan terkecil, toh? B-nya, betul nggak? Iya, Pak. Penambang paling atas ini kan B-nya terletak antara yang terbesar 70 dan terkecil 20, betul nggak? Betul. Maka parabolnya yang diantaranya, jadi yang ini. Nah, sehingga bentuk parabolnya jadi begini. Ini. Nah, yang gelap itu parabol. Jadi meskipun belum ngitung, kita bisa memprediksi kira-kira bentuk parabolnya seperti apa, ya seperti ini. Sehingga perlu berapa titik ini kira-kira untuk gambar? 6. 6 titik. 1, 2, 3, terus? Yuk, ada berapa? 6. 6. 7. Kenapa di sini ada? Jangan lupa loh, di sini ada garis netral, toh? Iya nggak? Iya, Iya. Pak. Di sini ada garis netral, jangan lupa. Jadi pas garis netral itu, ini. Nah, pas di titik itu. Terbesarnya 4. Jadi ada berapa titik kalau suruh ngitung? Semuanya? 5. 5, karena paling atas dan paling bawah sama dengan 0. Sebentar ya, saya buka pintu sebentar. Ya, sorry ada yang nganterin jus mangga. Thanks. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Jadi yang benar ada berapa titik tadi? Saya lupa. 7. 7 ya? 7 titik. Hanya saja yang perlu wajib dihitung hanya 5. Kenapa? Karena titik 1 dan 7 tegangannya berapa? 0. Gitu? 1 dan 7 tegangannya 0. Jadi sebenarnya bisa dihitung dengan 5 titik saja. Yuk, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Pak, mau nanya, Pak. Mm-mm. Kalau hasil tegangannya negatif bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, Pak. Saya nggak bisa menjelaskan yang ilmiah, tapi saya bisa memberikan penjelasan yang di mana penjelasannya tidak ilmiah. Nggak apa-apa, penjelasannya tidak ilmiah. Hei, penjelasannya tidak ilmiah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Bapak. Gini,
rada norak sedikit nggak Pak? Antum bayangkan ini sebutlah balok gitu ya. Balok. Terus saya gambar di sini melewati titik beratnya ke sana. Yang merah ini namanya apa ini? Garis netral. Garis netral atau sumbu batang? Garis netral. Ya, sumbu batang. Kalau mamanya kalian bisa melihat panah saya yang berwarna biru itu ke sana, maka namanya tegangan itu tarik. Karena menarik balok itu. Ini namanya tegangan tarik. Kalau yang kedua namanya tekan. Dua-duanya yang biru itu disebut tegangan apa? Tegangan normal. Kenapa normal? Karena sejajar. Sejajar sumbu atau tegak lurus? Sumbu. Penampang. Oh, penampang. Ya, sejajar sumbu atau tegak lurus. Jadi bisa membedakan kapan dia tarik dan kapan dia tekan? Bisa membedakan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau kalian punya keponakan rada nakal, kemudian tahu nggak istilah dijewer? Ini bukan bahasa Indonesia ya. Dijewer itu bukan bahasa Indonesia. Telinganya dijewer itu ditarik apa ditekan itu? Ditarik. Ditarik sama diputar. Kalau itu namanya torsi ya. Nah, tarik tekan. Jadi bisa membedakan tarik tekan. Nah, sekarang saya kalau gambarkan begini. Ini gaya apa ini? Gaya lintang. Lintang. Kenapa lintang? Tegak lurus. Nah, tegangan geser itu arahnya sejajar itu. Sejajar yang ini. Atau bisa dikatakan tegangan geser itu berada di bidang ini. Yang saya kasih warna apa ini? Ini nih. Oh. Ini warna ini. Kelihatan yang itu di kanan itu? Kelihatan, Pak. Jadi tegangannya itu berada di bidang itu. Tidak tegak lurus penampang, tapi sejajar penampang. Gambarnya rada hese. Tapi kira-kira beginilah arah tegangannya itu ke sana. Nah, gitu. Kelihatan nggak panahnya itu? Kelihatan, Pak. Nah, kira-kira tegangan gesernya begitu. Atau kalau bukan begitu, yang paling tepat itu ke sini, ke bawah sini. Atau ke atas, tapi berada di bidang itu. Bisa bayangkan? Bisa. Jadi arahnya di dalam bidang yang biru mungkin ke atas atau mungkin ke bawah. Nah, kalau dari segi statika, itu gaya lintang atau D itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Namanya kemarin saya berikan contoh itu kalau nggak salah begini. Bentar ya, jawabnya agak pelan nih. Kalau buru-buru saya nggak bisa ya. Pokoknya ini ada gaya lintang begini. Namanya kemarin contohnya begini. Maka gaya lintang itu mungkin positif, mungkin negatif. Jadi banyak gaya lintangnya begini. Ini plus, ini minus. Itu gaya lintangnya ya. Kata Pak, siapa yang ngajar tadi katanya Pak? Pak. Ngomong-ngomong, gaya lintang kapan disebut positif? Saat Lupa. Saat melentur ke bawah, Pak. Gitu ya. Ya. Ya sudah, saya nggak usah menjelaskan, saya takut malah bingung. Tapi intinya,
Ada gaya lintang positif, ada gaya lintang negatif. Sampai sini paham? Paham, Pak. Demikian juga ini. Gaya ini ada juga positif. Oh, ini yang ke bawah ini nih. Yang ini nih. Ini positif, mamanya. Ini negatif. Ya, kecil banget ya. Ini nih. Kelihatan nggak? Positif, itu negatif. Kelihatan ini, yang ini? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ini kalau secara statika, tetapi kalau dalam actionnya itu tidak dibedakan gaya positif dengan negatif. Artinya gini loh, yang membedakan itu cuma arahnya saja. Mungkin Pak Togar menganggap kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Tapi substansinya sama, yaitu apa? Sama-sama berada di bidang yang berwarna hijau ini. Oh, saya nggak pintar gambar. Bentar dulu. Gambar kambing itu gimana tuh? Pokoknya ada matanya gitu ya. Ini kambing apa kuda? Ya. Ya, oke. Nah ini, anggap ini kambing. Akan dipotong untuk Idul Adha. Perhatikan, kalau menurut Pak Togar, gaya ke sana itu positif. Karena ke atas katanya gitu ya. Terus, kalau motongnya ke sini, mungkin negatif. Atau kebalikan. Sampai sini paham maksud saya? Paham, Pak. Nah, tapi kata si kambing itu, baik pesonya ke atas atau ke bawah, rasanya sama aja itu. Kalau nggak percaya, tanyalah sama kambing yang disembelih itu. Sarua nyeri. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Sama-sama. Jadi actionnya itu sama-sama di dalam bidang yang tegak lurus terhadap ini, terhadap sumbunya leher itu. Sumbunya leher itu yang mana? Ini mungkin. Nah, sumbunya leher itu di sini. Tegak lurus. Jadi mau ke atas atau ke bawah, sarua wae gitu. Efeknya begitu. Jadi kalau ditanya tadi, ada nggak positif negatifnya? Ada. Tetapi itu hanya soal arah saja. Ya. Soal arah. Ke atas atau ke bawah sesuai dengan perjanjian yang dimunculkan. Tapi arahnya yang benar, semuanya sepakat. Pasti dalam bidang ini. Bukan dalam bidang yang saya coba warnain ya, umpamanya. Bukan bidang yang berwarna kuning ini, umpamanya. Nah. Gimana gambarnya? Ini bukan yang ini. Nampak nggak warna kuningnya? Nampak, Pak. Pas, Pak. Ya, gitu. Jadi dalam bidang yang ini, dalam bidang yang ini, bukan dalam bidang yang ini. Moga-moga nggak terjawab ya. Ya, sudah mulai habis belum waktunya? Harus masuk buzul tuh sekarang? Halo? 10 menit lagi, Pak. Berapa? 10 menit lagi, Pak. Oke. Anda udah ngisi absen belum? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Silakan ngisi absen dulu. Takut nanti disalahkan. Silakan ngisi absen, saya kasih waktu.
Saya tadi mencari info nomor handphonenya Bu Zuli. Saya minta, Bu, bisa nggak tukeran waktu gitu ya? Karena sore saya ada rapat, ternyata beliau juga nggak bisa. Jadi saya nggak paksakan. Jadi saya nyicil saja, minimal sekarang saya nyicil 1 jam gitu ya. Nanti tinggal sisanya. Ya, ada berapa beban terpusat itu? 2. 2. 2, Pak. Umpamanya jaraknya masing-masing 2 meteran gitu. Ini titik A, ini titik B. Ya, kalau kita ingin menghitung reaksi perletakan di titik A, yang ini, diambil terhadap momen titik apa? B. B ya. Coba didikte sigma MP sama dengan VA kali 5 berapa? kali 6. 6 Dikurangi Kurang. dikali berapa? dikurang kali 4 Kali 4. Kalikan 4 dikurangi 18 kali 2. 2 sama dengan 0. Coba dihitung sebentar. VA berapa? ,28. Duluan saya yang hitungnya. Iya, Pak. Ya. Karena apa, Hayo? Kenapa tahu? VA itu pasti memikul 2/3-nya yang ini. 2/3-nya itu 22. Tapi dia memikul 1/3-nya ini. Itu 6. Di jumlahnya 22. Ya, betul. Idem. Wah, Pak. Kenapa? Betul. Betul, Pak. Ya. Kalau sekarang sigma momen terhadap titik A, berarti kita ingin mendapatkan berapa nilai VB. VB. Kalau waktunya habis saya dikasih tahu ya. Jangan sampai kalian terlambat di buzur, nanti salah. Ini VB. Yuk, MA sama dengan 33 kali berapa? 2 ditambah 18 kali 4 min VB kali 6. 6 sama dengan 0. Yuk dihitung. VB berapa? Berapa VB? 23. Hah? 23. Oh, saya salah. 11 tambah 12 itu berapa? 23. Oh iya, salah. Ya. Jadi kalian lebih pintar. 23, bukan 33 saya salah. Nih, 11 tambah 12. Nah, kalau kita gambarkan gaya lintangnya, lihat di titik A ada VA aja tuh itu, betul nggak? Betul, Pak. Arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas sebesar 28. Jadi ini 28, ini 28. 28. Oke. A, B, E, F. Antara AE ada beban nggak? Tidak. Tidak ada, Pak. Ini nggak ada beban ya, jadi horizontal. Terus dikurangi 33, kalkulator. 28 dikurangi 33 Negatif berapa? 11. Berapa? Negatif Negatif? 5. Negatif 5. Negatif Negatif 5. 5.
turun ya. Ini 5. Bedanya ini plus, ini minus. Tidak ada beban toh antara E dan F? Iya, Pak. Horizontal. Ya. Ya. Min 5 dikurangi 18 berapa? Min 5 dikurangi 18. Min 23. 23. Min 23. Nah, ini jadi min 23. Antara FB ada beban nggak? Tidak ada. Jadi min 23 ditambah VB berapa? 0. 0. 0. 0. Jadi hitungan kalian benar karena kenapa benar? Karena semula 0 kembali ke 0 deh gitu loh. Jadi kalau digambarkan lewat cerita, berarti kan di A ada gaya apa itu? Ke atas sebesar berapa? 28. 28 itu cerita ini ya. 28 itu ke atas ya. 28 itu cerita ini. Ini ke atas sampai sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, terus geser ke sana. Terus di B, di E ada gaya berapa? Negatif 5. Bukan, di 33. 33. Arahnya ke bawah. Dari 33 kalau saya gambarkan tuh ini. Nah, ini 33. Arahnya kemana? Ke bawah. Terus di titik F ada berapa? 18. 18. 18. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, berarti itu cerita ini. Oke kan nggak? Kelihatan, Pak. 33. Oh, betul. Nah, kalau saya gambarkan di A, itu cerita ini. Jadi statika itu sebenarnya sangat gampang. Di B ada 23. 23 itu ini. Nah, maka kalian menjadi sangat pede, hitungan kalian itu benar. Ini gaya lintangnya itu. Jadi kalau umpamanya ya, umpamanya ini diketahui atau diminta kalian menghitung umpamanya berapakah diminta menggambar tegangan geser di titik apa umpamanya titik di biar kalian pusing di tengah-tengah EF. Di tengah-tengah EF. Di tengah-tengah EF. Tengah F itu mungkin di sini, kelihatan nggak ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau di tengah-tengah EF, berarti yang mana itu? Nah, kalau saya tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah. Nah, ketemulah kalian di titik itu gaya gesernya ini. Jadi berapa itu gaya lintangnya? Negatif 5. Negatif 5 tak? Ya. Ngerti nggak? Lihat di gambar itu, yang ini. Negatif 5 tak? Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, Pak. Ya. Jadi di tengah pamannya, jadi didapatkan di tengah-tengah itu pamannya kita namakan titik apa ya? Titik K pamannya ya. Di titik K. Nanti K dipakai. A, B, C, titik C aja ya, di C. Nah, sehingga di sini saya dapatkan gaya lintang di titik C sama dengan min 5 ton force. Sampai di sini aja dulu, silakan bergabung dengan Bu Juli ya. Nanti kita lanjutkan jam berapa, saya kabari nanti ya. Baik, Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama.